Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang mau mencintai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita belajar daring. Mudah-mudahan esok ataupun lusa kita bisa belajar seperti biasa lagi dan bertatap muka seperti biasanya. Namun sebelum itu gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Bapak mendoakan semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan banyak main keluar ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya juga. Ya, selanjutnya alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang sebuah materi di bab 3 yaitu tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Cuma pada kesempatan hari ini pula Bapak tidak akan membahas semuanya, hanya sekedar taubat dan taat. Ya, seperti itu. Selanjutnya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan taubat, kemudian taat itu seperti apa? Ya, setiap manusia dipastikan memiliki salah dan khilaf, walaupun sekecil pasir debu yang menempel, gitu ya. Akibatnya seringkali kebaikan yang datang tertunda bahkan terhambat begitu saja tanpa kejelasan. Akan tetapi bukan berarti jalan kebaikan tertutup setelah kita banyak dosa, noda yang telah kita lakukan. Ya, salah satu jalannya untuk menebus semua itu adalah dengan kita melakukan taubat. Ya, tentu disertai dengan niat yang tulus serta ikhlas dalam bertobat. Sementara wujud keikhlasan itu tercermin melalui amalan ibadah itu secara istiqomah, ya, secara terus-menerus. Dengan demikian segala urusan dan keinginan dapat dipastikan berjalan sesuai dengan amal ibadah yang akan kita lakukan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan taubat? Gitu ya. Taubat menurut bahasa itu berarti kembali, ya. Ulangi, tobat menurut bahasa itu artinya kembali. Namun secara istilah tobat itu artinya kembali ke jalan yang benar. Dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sudah pasti yang namanya manusia itu bukan seperti malaikat, bahkan nabi ataupun rasul yang memiliki sifat maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa. Secara langsung ataupun tidak langsung yang namanya manusia, baik sengaja ataupun tidak sengaja, biasanya manusia itu akan bersinggungan ya dengan yang namanya kesalahan ataupun dosa baik, hablum minallah, kesalahan yang hubungannya dengan Allah ataupun hablum minanas ya. Baik kesalahan ataupun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian untunglah sebagai seorang muslim ini diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk memperbaiki kesalahan itu ya melalui sebuah pintu yang disebut dengan pintu taubat. Jadi alhamdulillah sebagai orang muslim kita patut berbangga ketika kita melaksanakan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8 memberitahukan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى
ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bil muradi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya di dalam ayat tersebut mengemukakan bahwa Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Jika manusia benar-benar taubat, betul-betul dilakukan dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang jujur. Taubat yang didasari dengan tekad yang kuat. Bahkan di dalam firman Allah yang lainnya juga terdapat dalam Al-Quran. Surah An-Nasr ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wallahu a'lam bil muradi. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Setelah tadi dua ayat tadi kita bacakan, kita jelaskan. Nah, jelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka sudah seharusnya kita menyegerakan diri untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak dosa, dari sekian banyak noda, yaitu dengan melakukan tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang semurni-murninya, yang selalu disebut dengan taubatan nasuha. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sungguhnya aku sendiri bertobat dalam sehari 100 kali. Luar biasa. Akhlak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mulia, yang sudah mendapat jaminan beliau masuk surga, tapi tetap dia melakukan 100 kali taubat dalam sehari semalam. Lalu bagaimana dengan kita? Manusia biasa yang tidak pernah luput melakukan dosa dalam kesehariannya. Berapa kalikah kita bertaubat? Atau minimal berapa kalikah kita menyebut istighfar? Luar biasa. Jadi anak-anak, pada kesempatan hari ini, Bapak pula mengajak, ya, marilah kita bertaubat dengan taubatan nasuha jika kita sudah melakukan dosa-dosa, baik besar ataupun kecilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah, memberikan ampunan kepada kita semuanya. Kemudian ada jenis dan syarat taubat, ya, syarat taubat itu ada dua. Yang pertama ini ada taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah, ya, dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan ada 3 tingkatan ataupun 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Jika taubatan itu karena menyangkut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Ya, diwajibkan meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat tidak akan melakukannya lagi untuk selama-lamanya. Dan apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Itu menurut pandangan Imam An-Nawawi. Kemudian selain taubat menyangkut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada taubat yang menyangkut kepada sesama manusia. Nah, dosa yang berhubungan dengan hak Adam ataupun sama manusia, menurut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat. Kalau yang tadi 3, yang keempat ada 4, yang kedua adalah 4 syarat. Yang pertama meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, yang ketiga berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang keempat adalah tambahannya membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara yang pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Ya, apabila kita pernah mengambil harta orang lain, segeralah kembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila kita menyangkutnya dengan non materi seperti pernah memfitnah, menggunjing ataupun gibah, gitu ya, berkata kasar, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wallahu a'lam bil muradi. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Untuk itu, anak-anakku yang Bapak cintai, segeralah ketika kita melakukan kesalahan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala apa yang kita lakukan, perbuatan dosa yang dulu kita lakukan, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih dampak positif dari perilaku bertaubat? Yang pertama, itu memperoleh semangat dan gairah hidup baru. Ya. Karena apa? Karena Allah berkenan menerima taubatnya. Ya. Dengan catatan tadi taubatnya itu harus dengan taubatan nasuha ataupun taubatan dengan yang taubat sesungguh-sungguhnya, semurni-murninya taubat. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar, yaitu jalan Islam setelah menempuh jalan yang sesat. Ya. Selanjutnya yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Mungkin dulu pernah kita menyakiti, kemudian kita bertobat, meminta maaf, insya Allah masyarakat itu pasti akan mempercayai kita lagi. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga, ya, seperti masa lalunya, dulunya ketika kita belum masuk ataupun kita belum bertobat, kita selalu melakukan hal-hal yang dibenci oleh masyarakat, yang mengakibatkan nama baik keluarga itu tercoreng. Tapi setelah kita tobat, insya Allah nama baik keluarga itu akan kembali.
Kemudian apalagi hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, dan tidak akan khawatir lagi ketika terjadi kejahatan, ya. Seperti halnya dia sebelum bertobat. Mungkin banyak orang yang benci, tapi insya Allah sudah tobat, anak-anakku semuanya akan menjadi terang benderang. Selanjutnya, bagaimana cara membiasakan diri bertobat? Ya, salah satunya itu tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Dosa itu semakin kecil harus segera ditobati. Karena ada istilah lama kelamaan, ya, kecil apapun lama kelamaan akan menjadi sebuah yang memuncak. Makanya tidak boleh memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutupi perbuatan dosanya dengan perbuatan baik, ya, sesuai kemampuan yang dimiliki. Kalau kita memilikinya ilmu, berikanlah ilmu kita kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Ajak sama kita. Diajak ketika orang lain berbuat dosa, berbuat maksiat, ajaklah kita, ya, biasakan diri. Ketika mau ke masjid, ajak ke masjid, ya. Kemudian apalagi ketika mereka melakukan perbuatan dosa, berikan mereka pemahaman bahwa itu tidak baik. Kemudian memperbanyak gaul dengan orang-orang soleh. Insya Allah ketika kita semua gaul dengan orang yang soleh, tanpa disadari kita akan terbawa, akhlak kita akan menjadi baik. Ya, akhlak kita akan tertata. Akhlak kita tidak akan kembali lagi ke akhlak yang jelek. Dan terakhir, ya, harus memiliki sifat waro. Apa itu waro? Sikap hati-hati dalam bergaul. Kemudian selanjutnya itu tentang tobat, dan yang kedua itu tentang taat. Apa sih taat? Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Ya. Sedangkan menurut istilah taat itu bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Berarti kalau kita artikan jika taat kepada Allah itu berarti tunduk dan patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang telah Allah buat dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, aturan yang hablum minallah dan hablum minanas. Kita harus tunduk dan patuh. Itu pengertian daripada taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim wa shadaq rasuluhun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bil muradi. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul ataupun sunnahnya.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat di atas, ataupun yang tadi disampaikan itu, maka bisa kita simpulkan, kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama, yaitu atiullah, ya, taat kepada Allah. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan paling utama. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, ya. Tidak ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Kemudian taat kepada siapa lagi? Yang kedua adalah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan ini pun mutlak, tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa tidak ada keraguan, ya. Sebagaimana kepada Allah, ini berarti taat kepada Rasul berarti taat pada Allah. Demikian pula sebaliknya. Tidak taat kepada Rasul berarti kita tidak taat kepada Allah. Karena ayat yang tadi dibacakan jelas bahwa perintah Allah kepada Rasul, taat kepada Rasul adalah wajib hukumnya. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada ulil amri. Ulil amri di sini adalah pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidak mutlak. Ya, beda dengan yang kedua, yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Kenapa dikatakan tidak mutlak? Ya. Sedangkan taat kepada pemimpin ini tidak mutlak. Terkecuali jika pemimpin tersebut, ya, masih berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Itu perbedaannya. Kemudian seperti apa sih contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya seperti ini. Yang pertama adalah Bapak Soeharto, pemilik sebuah usaha, ya, kemudian mereka ataupun beliau mewajibkan seluruh karyawannya, khususnya perempuan, memakai jilbab ketika kerjanya, sholat berjamaah setiap waktu sholatnya, gitu ya. Yang bertujuan apa? Untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islamnya. Ya, dibangunkan masjidnya, gitu ya. Yang minimalnya sebelum kerja itu disuruh melaksanakan sholat dulu seperti itu, ya. Kemudian apalagi salah satu contohnya lagi adalah pada suatu sekolah melatih siswanya secara rutin membaca doa Asmaul Husna. Nah, ini doa yang selalu kita laksanakan. Jadi ketika pembiasaan, ya, salah satunya ketika mau belajar kita membaca beberapa surat dan mudah-mudahan ketika sudah kelas 3 minimal satu juz sudah hafal. Ditambah lagi sholat duhanya, kemudian ditambah lagi zikirnya, gitu ya. Untuk apa? Supaya mendapatkan ketenangan hati, ya, pikiran dalam menuntut ilmu, sehingga ilmunya itu berkah dan manfaat. Contohnya lagi, ada lagi Nur Hasanah ini, ya, Bapak ambil sebuah contoh namanya itu Nur Hasanah, dilamar oleh seorang pemuda tampan, ya, kaya, lagi terhormat, tetapi non muslim. Sebenarnya hati Nur Hasanah juga mencintai, gitu. Karena Islam melarang muslimah menikah dengan lelaki non muslim, akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut. Karena apa? Bukti ketaatan, kecintaan Nur Hasanah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dan lain masih banyak contoh yang lainnya. Apa sih kemudian sesudah kita taat kepada Allah, efeknya, dampak positifnya apa sih? Ya, yang pertama adalah jika seseorang
sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu dapat memperoleh kepuasan batin. Tenang batinnya, ya. Karena apa? Telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah, ya. Jadi batinnya itu akan merasa puas, tenang itu. Selanjutnya anak-anak, apa sih dampak positif yang kedua adalah memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Yang utama itu adalah ridho Allah. Ya, bukan harta, bukan benda, bukan ilmu, tapi apa yang pertama yang dicari bukan surga ataupun yang lainnya, tapi adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah sudah ridho, mau kemanapun kita, mau seperti apapun kita, Allah akan apa? Membantu. Allah akan menolong dan Allah akan selalu apa? Menyayangi kita. Selanjutnya, apa sih dampak positif daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya? Memperoleh kemenangan besar, keuntungan yang sangat besar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam apa? Jannah. Itu. Ke dalam apa? Jannah. Surganya Allah. Ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha. Dan mereka kekal di dalamnya. Ya, wazalika, dan itu al-fauzul azim, merupakan kemenangan yang besar yang agung. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemenangan yang besar itu jika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu berupa jannahnya Allah, berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimanakah cara membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya, ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya ini harus dibiasakan dalam perilaku hidup sehari-hari, sehingga menjadi watak seorang Muslim. Ya, cara membiasakannya itu seperti apa taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Yang pertama, segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Minimalnya setengah jam sebelum sholat kita udah siap-siap. Ya, 10 menit sebelum azan kita sudah ada di masjid. Ya, karena bagi laki-laki diwajibkan di masjid gitu ya. Sholat berjamaah. Yang kedua apa? Melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal. Termasuk belajar, mengerjakan tugas sekolah, ya. Kemudian apa? Disiplin bangun pagi, nah seperti itu. Jadi dibiasakan disiplin. Selanjutnya, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib di sekolah. Ya, nih bagi anak-anak yang kurang disiplin mengikuti tata tertib di sekolah, mau masuknya telat, ya, atau waktunya belajar malah di kantin, ini awas. Kenapa? Ini akan berdampak buruk negatif pada kalian, ya. Selanjutnya itu senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang, baik oleh agama, meskipun dalam sedang sendirian, ataupun tidak ada orang lain yang melihat. Nah, seperti itu. Selalu menjaga diri. Ketika itu dilarang oleh agama, meskipun kita sendirian ataupun tidak dilihat orang lain, janganlah. Ya. Nih. Selanjutnya, anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan yang terakhir ini,
ada lembar kerja peserta didik. Setelah Bapak tadi memaparkan ya antara taubat dengan taat, sekarang kalian dipinta oleh Bapak nanti akan di-share yang satu ini, lembar kerja peserta didik ataupun LKPD. Yang pertama soalnya berbentuk uraian semuanya, ada 5 soal ya. Silahkan dikerjakan. Insya Allah mudah-mudahan jika ada waktu kita dikumpulkan tugasnya nanti di pertemuan yang berikutnya sambil membahas 2 poin lagi ya yang selanjutnya. Mungkin pada kesempatan hari ini hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran akidah akhlak ini, khususnya bagi kelas 7 di MTS Soliyah Bale Endah. Sekali lagi semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan kesehatan ya, dan Bapak doakan pula semoga pandemi ini bisa cepat berakhir, semoga dan semoga kita semua bisa kembali bertatap muka. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terakhir untuk untuk pertanyaan boleh melalui WA ataupun grup. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.